Berikut adalah 10 ringkasan kompilasi kisah penyalahgunaan dana desa oleh para kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Semua nama desa telah disamarkan, namun berdasarkan kasus nyata yang sering terjadi. 1. Mobil siaga jadi kendaraan pribadi, Desa Keradenan, Jawa Tengah. Awalnya, mobil siaga dibeli dengan anggaran 200 juta rupiah dari dana desa dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan darurat warga. Namun setelah pembelian, mobil justru terlihat lebih sering parkir di rumah kepala desa. Warga mencurigai karena mobil digunakan untuk keperluan pribadi seperti mengantar anak sekolah, berbelanja ke kota, hingga tamasya keluarga. Ketika warga meminta mobil siaga untuk membawa warga sakit ke puskesmas, pihak keluarga kepala desa menolak dengan alasan mobil sedang dipakai. Emosi warga pun memuncak, hingga mereka menggeruduk balai desa dan mendesak pengusutan. Setelah laporan diajukan, kepala desa dicopot dari jabatannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. 2. Markup Jembatan, Desa Waringin, Jawa Barat. Pembangunan jembatan kecil penghubung dua dusun dianggarkan sebesar 800 juta rupiah. Namun hasilnya jauh dari ekspektasi. Struktur jembatan ringkih, besi penopang berkarat, dan fondasi retak hanya dalam hitungan bulan. Laporan warga memicu sidak dari pihak kejaksaan, dan ditemukan bahwa biaya real pembangunan hanya 400 juta rupiah. Sisa anggaran diselewengkan kepala desa dengan modus nota palsu dan markup material. Setelah proses hukum, ia dijatuhi vonis 6 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. 3. Rumah fiktif, Desa Binangus, Sulawesi Utara. Dalam laporan pertanggungjawaban tahunan, kepala desa menuliskan telah membangun 25 unit rumah untuk warga miskin. Namun, saat tim pengawas desa dan media lokal melakukan peninjauan lapangan, tak satu pun rumah yang dimaksud ditemukan. Nama-nama penerima bantuan pun ternyata fiktif. Kepala desa menggunakan data palsu dan mencairkan dana hingga 1 miliar rupiah. Setelah kasusnya diusut, ia ditangkap, dan pengadilan memvonisnya 7 tahun penjara. 4. Rumah mewah dari uang Desa Jejeran, Jawa Timur. Kepala Desa Jejeran secara diam-diam membangun rumah megah di pinggir desa. Awalnya warga mengira rumah tersebut dibangun dari dana pribadi, namun curiga karena kepala desa sebelumnya hidup sederhana. Setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa dana pembangunan rumah senilai 650 juta rupiah berasal dari pos anggaran infrastruktur desa yang dimanipulasi. Ia akhirnya diberhentikan secara tidak hormat dan dihukum penjara selama 5 tahun. 5. Jalan aspal fiktif, Desa Wanaraja, Jawa Tengah. Dalam laporan desa, jalan sepanjang 1,5 km disebut telah diaspal dan selesai pengerjaannya. Namun kenyataannya, jalan tersebut masih berupa jalan tanah yang rusak parah. Penduduk yang geram karena janji palsu berbondong-bondong mengadu ke dinas kabupaten. Hasil investigasi mengungkap kepala desa membuat laporan palsu dan menggelembungkan biaya proyek hingga 750 juta rupiah. Kasus ini berakhir di meja hijau, dan kepala desa dipenjara 6 tahun. 6. Kunjungan palsu Desa Samirojo, Jawa Tengah. Kepala desa mengaku telah mengadakan studi banding ke desa wisata sukses di Sleman, Yogyakarta. Laporan menyebut dana 200 juta rupiah digunakan untuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Namun setelah ditelusuri, tidak ada satupun perangkat desa yang pernah berangkat. Bahkan, tidak ada bukti pemesanan hotel atau dokumen perjalanan resmi. Dana tersebut ternyata digunakan kepala desa untuk keperluan pribadi, termasuk membayar utang dan membiayai pesta ulang tahun anaknya. Ia divonis 4 tahun penjara. 7. Judi online hancurkan Desa Dasinagun, Bogor. Kepala desa yang dikenal ramah ini ternyata menyimpan kecanduan judi online. Ia menggunakan dana desa secara bertahap, memindahkan anggaran pembangunan ke rekening pribadinya. Total kerugian negara mencapai 800 juta rupiah. Saat warga mulai mempertanyakan proyek yang tak kunjung dimulai, terungkap bahwa seluruh dana telah habis untuk permainan slot dan judi bola online. Ia tertangkap ketika mencoba kabur ke luar kota.
Dihukum 8 tahun penjara dengan keharusan mengganti kerugian negara. 8. Rumah untuk istri muda, Desa Sari Asih, Sumatera Selatan. Kepala desa membuat proyek rumah untuk warga tidak mampu. Namun yang menerima justru seorang perempuan muda yang kemudian diketahui adalah istri kedua sang kepala desa. Rumah tersebut berdiri megah di desa tetangga, lengkap dengan fasilitas modern. Setelah warga menyelidiki dan melapor, fakta ini terbongkar dan memicu kemarahan publik. Kepala desa dihukum 5 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan uang negara. 9. Mobil Pajero dari dana desa Desa Mergasari, Sumatera Utara. Mobil Pajero Sport warna hitam terlihat sering warawiri di desa. Warga curiga karena kepala desa sebelumnya hanya memiliki sepeda motor. Saat dikonfirmasi, ia mengklaim itu hadiah dari keluarga. Namun setelah diaudit, terbukti pembelian mobil dilakukan melalui dana desa yang disamarkan dalam pos pengadaan alat transportasi operasional. Harga mobil mencapai 540 juta rupiah. Kepala desa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. 10. Liburan setahun pakai dana desa Desa Bangun Karya, Sulawesi. Selama 1 tahun, kantor desa sepi aktivitas. Kepala desa tidak pernah terlihat, dan kegiatan desa lumpuh. Belakangan diketahui bahwa sang kepala desa sedang keliling dunia, dari Thailand, Malaysia, hingga Eropa. Tiket, hotel, dan biaya hidup semuanya dibayar menggunakan dana desa yang disamarkan dalam laporan sebagai pelatihan luar negeri. Skandal ini mencuat setelah ia memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Setelah penyidikan, ia ditahan dan divonis 7 tahun penjara. 10 kisah di atas hanyalah potret kecil dari gelapnya wajah penyalahgunaan dana desa yang terjadi di berbagai penjuru negeri. Dana desa yang sejatinya menjadi tumpuan harapan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan, dan mengangkat kesejahteraan warga, justru berubah menjadi ladang basah bagi segelintir pemimpin desa yang gelap mata akan kekuasaan dan kekayaan instan. Dari mobil dinas yang disulap jadi kendaraan pribadi, jembatan rapuh yang dibangun dengan anggaran markup, hingga rumah mewah untuk istri muda yang dibangun dari keringat rakyat, semua menunjukkan betapa rentannya sistem jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dan integritas dari pemimpin desa. Kesamaan dari semua kasus di atas adalah satu, penyelewengan terjadi karena lemahnya kontrol dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan desa.